Welcome back to my channel Ana Craft. Kali ini kita akan membuat tutorial sepatu rajut untuk anak-anak. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Saya menggunakan benang poli D30, hakpen tulip nomor 4, dan sol sepatunya itu saya menggunakan sol sepatu anak yang ukuran 17 cm alasnya, panjangnya. Nah, mula-mula karena solnya sudah instan, sudah ada sol sepatunya, pinggirannya sudah disol, jadi kita tinggal membuat pondasi alasnya. Nah, pertama kita buat pondasi. Setiap jarak dari pondasi itu kita isi yang pertama 2 SC, lalu jarak yang berikutnya kita isi 1, yang berikutnya lagi kita isi 2. Kita buat selang-seling 2 1 2 1 seperti itu setiap jaraknya itu, jadi biar dia itu tidak melengkung dan tidak melebar. Jadi kita pakai hitungan 2 1 2 1 seperti itu. Di depan pun sama seperti itu sampai ke ujung. Untuk pondasinya atau SC di bagian pertamanya, di row pertamanya setelah solnya. Nah, untuk proses selanjutnya setelah pondasi SC tadi sudah selesai, di row kedua kita buat SC keliling lagi 2 putaran. Jadi totalnya ada 3 row SC yang jumlahnya sama. Jadi row pertama, row kedua, dan ketiga jumlahnya sama, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kita buat SC seperti biasa. Nah, kita buat SC keliling ya sampai ketemu dengan permulaannya lagi, dan dilanjutkan dengan row berikutnya juga sama. Ini saya sudah masuk ke row ketiganya. Saya buat SC sama dengan yang di bawahnya, tidak ada penambahan. Jadi total ada 3 row SC sebelum kita mulai motif bolak-baliknya. Ini dia hasilnya ya, yang sudah kita beri 3 row SC. Nah, kita akan mulai dari depan. Sini kita cari bagian ujungnya. Nah, di sini kita bisa sesuaikan, nanti kita akan hitung ke samping 4 atau 5 atau 3 gitu ya. Kalau pingin dia lebar, misalnya kakinya dia lebar, kita bisa menggunakan 9 SC. Kalau kaki dia masih agak kecil tapi panjang, bisa menggunakan 6 SC. Untuk anak usia 4 sampai 4 tahun, saya menggunakan 6 SC. 6 SC di depan, jadi artinya dari bagian tengah itu saya ambil 3 ke kanan dan 3 ke kiri. Dimulai dari nomor 4. Nah, seperti ini. Kita buat SC yang awal tadi, kita mulai dari lubang yang nomor 4, lubang nomor 4 tanpa membuat CH, jadi langsung lompat ke lubang kedua setelah kita mulai itu, jadi lubang ketiganya maksudnya. Nah, kita buat SC sebanyak 6. SC-nya ini adalah SCBL atau SC backloop, jadi diambil 1 serat saja yang di bagian dalam. Untuk yang bagian depannya itu saya menggunakan SCBL. Nah, seperti ini sudah jadi. Lalu kita slip stitch. Sudah ada 6 SC, kita slip stitch. Oke, slip stitchnya menggunakan SC biasa, dan di
lubang berikutnya kita buat SC. Tadi slip stitch, lubang berikutnya kita buat SC. Oke, seperti ini. Lalu kita balik. Nah, kita balik, lubang pertama tidak diisi. Lubang pertama yang ini tidak diisi. Nah, lubang kedua baru kita isi SC biasa. Kita buat SC biasa, ikut saja dengan lubang yang ada, tidak ditambah, tidak dikurang. Buat sesuai lubang awal itu, ikut, tidak ada penambahan. Hanya menggunakan motif SC biasa. Kita buat sampai ke ujung yang ada bagian tonjolannya. Tanpa ada penambahan, nanti dia akan terbentuk sendiri. Nah, di sini dia ada tonjolannya itu. Nah, kita berhenti di sini, selesai row keduanya. Kita akan slip stitch. Setelah selesai, jangan lupa untuk slip stitch. Slip stitchnya itu nah ini yang dia lubang pertama, dia lubang keduanya, lubang yang tidak ada tusuknya. Nah, di lubang keduanya setelah slip stitch, lubang setelah slip stitch, kita buat SC. Oke, seperti ini. Kita balik, kita buat di lubang kedua. Lubang pertama, lubang kedua. Di sini kita buat SC. Seperti itu. Kita buat SC, prosesnya sama sampai di bagian yang ada penandanya itu. Nah, seperti ini kita buat SC. Setelah selesai satu row, jangan lupa untuk di slip stitch, lalu di SC di lubang berikutnya. Nah, dia itu terlihat ya, kita nanti ada bagian yang ada tonjolannya itu. Nah, ini di sini di lubang setelahnya yang tidak ada tusuknya, kita buat slip stitch, lalu lubang berikutnya kita buat SC seperti ini. Baru kita balik lagi, prosesnya sama seperti tadi, tidak ada penambahan ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada bagian yang saya tanda ini ya. Jadi cara menghitung untuk bagian belakangnya itu, kita buka ini dulu. Nah, ini bagian tengah ini kita ambil 5, 1. Dan ini bagian tengahnya kita ambil 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagian sini kita beri tanda, bagian yang kanan juga sama 5. Kita beri tanda juga di sini. Nah, pastikan dia itu sama ya dengan yang kirinya, sepatu kirinya. Nah, ini bolak-balik prosesnya sampai ke bagian yang penanda ini. Sama prosesnya seperti tadi, bolak-balik terus. Ini ya, sudah jadi sampai yang bagian penanda ini tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita akan buat bagian belakangnya dan buat bagian tepi hiasannya nanti. Nah, bagian belakangnya itu kita buat SC bolak-balik juga. Nah, pastikan di bagian terakhir itu bagiannya SC dari kanan ke kiri. Bagian terakhirnya itu yang bagian atas ini adalah SC dari kanan ke kiri. Nah, kita mulai bagian belakangnya dimulai dari sini. Nah, ini lubang yang pertama, kita mulai dari lubang yang kedua di sini. Nah, kita mulai di sini, kita buat SC tanpa penambahan. Hanya ada pengurangan di bagian belakang tumitnya. Nah, di bagian sini kita buat
mulai SC tanpa membuat rantai terlebih dahulu. Kita buat SC seperti biasa. Oke, sama ya prosesnya sampai ke ujung sini. Untuk row pertama ini tidak ada penambahan dan pengurangan. Oke, ini yang terakhir. Lalu jangan lupa ketika selesai kita membuat slip stitch. Letaknya sama dengan dimulainya tadi di lubang kedua, dan di lubang ketiganya kita buat SC, lalu kita balik agar motifnya itu sama dengan yang di depan. Jadi kita buat SC bolak-balik. Tapi kalau bunda mau buat yang putus benang juga tidak apa-apa. Nah, prosesnya sama ya, bolak-balik sampai ke ujung juga. Sama prosesnya. Nah ya, dia sama dengan yang di atas. Nah ini dia, kita buat 3 row untuk belakangnya yang dia tanpa ada penambahan. Nah kita buat slip stitch dulu. Kita buat slip stitch, lalu buat SC. Ini yang terakhir. Nah kita balik, kita buat lagi motif SC nya sampai ke ujung ya. Nah, ketika selesai jangan lupa untuk slip stitch. Oke, kita selesaikan dengan slip stitch seperti ini. Lalu nanti kita rapikan. Kita potong dulu. Oke, kita masukkan dan kita rapikan. Masukkan seperti ini. Nanti bisa dirapikan ya bunda ya. Nah ini sudah selesai. Lalu kita akan membuat bagian atas tumitnya, bagian yang dia agak melengkung. Jadi dia dimulai dari di sini sampai sini sama ya dia. Nah kita hitung dia 5 SC jaraknya. Jadi kita lompati 5 di lubang yang ke-6 kita mulai membuat SC. Buat SC, oke, tanpa rantai. Jadi di lubang ke-7-nya baru kita buat SC. Mulai di lubang ke-6, buat SC di lubang ke-7. Berhentinya sama. Nah, ini adalah bagian yang dia agak naik sedikit ini. Nah, ini kita buat 2 row saja. Seperti ini. Berhentinya sama, kita sisakan nanti 5 lubang ya. Jadi kita berhenti di lubang ke-6. Boleh bunda tanda biar tidak lupa. Di lubang yang ke-6 itu tempat berhenti dan tempat memulainya. Nah, di bagian tengah sini kita buat di decrease atau pengurangan seperti ini. Satu saja.
satu saja pengurangannya, hanya di bagian atas tumitnya saja. Seperti ini. Oke, nanti kita berhenti di lubang ke-6 dengan slip stitch. Nah, bisa kita hitung atau bisa kita tanda sebelumnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di lubang yang ke-6 di sini kita slip stitch seperti ini. Nah, kita mulai lagi di row yang berikutnya, kita lompati 3. Yang bagian awal ini tidak ikut, kita hitung mulai dari sini 1, 2, 3. Di lubang keempatnya kita mulai masukkan benang, dan lubang kelimanya kita mulai SC. Jadi nanti kita sisakan ada 3 lubang di bagian kirinya, di sisi kirinya. Nah, untuk di bagian tengah belakang ini kita buat pengurangan 2 SC increase seperti ini. Nah, lalu kita lanjutkan lagi seperti ini dan sisakan 3 lubang. Nah, di sini 3 lubang, lubang keempat kita slip stitch. Oke, selesai. Untuk bagian yang naiknya nanti kita rapikan dulu untuk finishingnya. Nah, lalu kita akan mulai di bagian finishingnya. Finishingnya cukup di bagian belakang saja seperti ini. Nah, dia jadi naik. Nah, seperti ini kita mulai dari sini. Kita mulai di lubang yang sini, lubang yang pertama. Oke, kita mulai di lubang yang kedua SC nya. Nah, seperti ini sampai ke ujung. Sama, tidak ada penambahan ya. Untuk finishing tidak ada penambahan. Nah, ini di sini. Di bagian yang naik itu, di bagian tangga ini dia tidak diberi SC, kita lompati. Nah, 3. Nah, bagian bawah kita beri, bagian yang miring tidak kita beri, kita lompati. Nah, seperti ini sampai ke ujung. Sama, yang ujung juga sama nanti yang seperti ini. Nah, ini untuk akhirnya seperti ini. Oke, sudah jadi, tinggal kita beri hiasannya nanti. Nah, sudah jadi, kita tinggal rapikan semuanya. Nanti sepatu anaknya sudah jadi, bun, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan beri keliling sini SC biar dia rapi. Kalau enggak pun tidak apa-apa, sesuai selera. Nah, kita akan buat di sini. Nah, saya menggunakan warna yang sama dengan warna atasnya. Nah, kita mulai dari bagian yang akhir dari yang naik di atas itu. Nah, bagian yang kita ambil di bagian yang hitamnya sini. Nah, seperti ini. Pertama kita buat rantai 1, lalu kita cari lagi yang bagian hitamnya ini di sela-selanya ini. Nah, kita buat SC. Setelah SC kita buat lagi rantai 1. Buat rantai 1, lalu kita SC-kan di lubangnya seperti ini. Ini lubang yang hitamnya.
Nah, seperti ini kita rantai 1, baru SC rantai 1 seperti ini ya, nanti sampai ke depan dan ke sisi ini. Nah, untuk bagian depan kita ambil bagian dari SC backloopnya tadi ya, jadi kita ambil satu seratnya lagi, itu yang tersisa kita buat SC. Nah, seperti itu. Nah, semuanya tidak pakai rantai kalau bagian depan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi jumlahnya yang depan itu ada sama dengan yang kita buat awal tadi, 6 atau 9 kita buatnya. Nah, kalau sudah mulai di bagian miringnya ini, di bagian samping, kita buat CH dulu atau rantai, lalu kita cari bagian hitamnya yang kelihatan ini. Nah, bagian sela-sela dari pondasi dan bagian atasnya. Nah, bagian hitamnya ini kita cari, kita masukkan, kita buat SC. Nah, bagian samping sama prosesnya dengan bagian yang tepi tadi, jadi dibuat SC, lalu buat rantai 1 sama sampai akhir ya, seperti itu prosesnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi kalau pondasi awalnya itu sama, dia pasti hasilnya akan sama, seperti ini. Oke, sudah jadi sepatu untuk anak-anaknya ya bunda ya. Nah, nanti bisa dikasih hiasan atau bisa dibuat dia menjadi cantik dengan warna-warna yang cantik. Terima kasih ya sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan lihat video-video selanjutnya.